Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tungku-tungku masyarakat muslimin, hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah jenazah yang dimuliakan oleh Allah. Ban Bandung Puja, marilah sama-sama legutanya bersampa kepada sirapat Allah yang mana maha perkasa, maha asa, dan juga maha kuasa, yang dibahas hanya sedang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda-tanda kekuasaan pada kitanya bersama, berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk menciptakan makhluk, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk mentiadakan makhluk, dan kuasa oleh Allah untuk menciptakan manusia, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh kuasa untuk mentiadakan manusia lewat jalan mepisahkan antara nyawang dengan tubuh lagi yang kana alami dan dirasakan oleh almarhum basahnya yang berangkat meninggalkan dunia yang fananya untuk selama-lamanya, berangkat meninggalkan gedanya semua, menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku sang pencipta, yang dengan dicok pulang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala almarhum selaku hamba yang merupakan saudara bagi kitanya bersama, handai tolan bagi kitanya bersama, jiran bagi kitanya bersama, bahkan sebagai keluarga kitanya bersama sekaligus, menjadi tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Harus getanya hudep di hati harung dunia, wajib getanya mati. Itu sudah merupakan takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu getanya ingat dan sadari bersama, kematian lagi akan alami dan dirasakan oleh almarhum basahnya, umi dan ayah sekalian. Itu merupakan rahasia Allah yang tak seorang pun mengetahui kapan akan terjadinya dan di mana tempat termaksud oleh almarhum sendiri yang basahnya, yang kajroh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namun yang pasti dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala han akan berdelat sedikit pun, dan han akan berawai sejenak pun.
Oleh karenanya, getanya selaku hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, suatu saat pula getanya akan mengalami hal yang sama lagi yang dirasakan oleh almarhum Mas Ahadnya, berupa kematian. Sehingga getanya perlu membuat yang namanya persiapan berupa ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku modal buat di yaumil kiamah sini. Karena getanya hamba Allah, orang yang mukmin, orang yang beriman dan meyakini dan mempercayai hidup di atas dunia hanyalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Syik putih Tuhan muda, dikala amih jatah di atas harum dunia, maka akan mengalami yang namanya kematian. Dan ingatlah bandung, kematian bukanlah daripada akhir segala-galanya, tetapi kematian merupakan akhir daripada kehidupan. Langkah awal bagi manusia untuk menuju ke alam yang selanjutnya. Karena setelah mati, ubena manusia akan membangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalan perbuatan yang kalian pernah tak kerjakan di atas dunia. Apakah perbuatan yang dikerjakan oleh manusia merupakan amalan kebaikan, ataupun sebaliknya amalan perbuatan yang dikerjakan oleh manusia merupakan amalan keburukan. Seandainya bahwa sidang seorang manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata lebih amalan kebaikan bila dibandingkan dengan amalan keburukan, maka insya Allah seseorang manusia tersebut akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sangat mulia, yaitu syurga Jannatun Naim. Namun sebaliknya, andai kata bahwa sidang seorang manusia oleh Allah ternyata lebih amalan keburukan bila dibandingkan dengan amalan kebaikan, maka seseorang manusia tersebut akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sangat hina, yaitu neraka Jahannam. Oleh karenanya, almarhum yang kajrohno ba Allah, sama-sama getanya dan getanya berdoa kepada Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, agar ampun ke segala dosa dan kesalahan, agar kiranya Allah dipuji ke almarhum daripada azab neraka Jahannam, agar kiranya Allah beri tempat ke almarhum bak tempat yang mulia berupa syurga Jannatun Naim. Amin, Allahumma amin. Dekat nibaknya, sebagaimana yang telah getanya ketahui bersama, almarhum merupakan manusia biasa yang hidup sajan getanya, bergaul dengan getanya, duduk dengan getanya, bergahabar dengan getanya. Tentunya yang nama manusia hanya luput daripada dosa dan kesalahan. Mungkin saja nasib almarhum, tingkah laku almarhum dalam pergaulan dengan getanya si ura-ura boleh jadi bak nepegahaba dan bak musenda, bak neproh cakra, naya mesir lidah, terselap lisan menyinggung perasaan daripada kaumi dan kaum ayah sekalian, baik yang sengaja maupun tanpa yang sengaja. Jina oleh almarhum bahasanya mungkin le negara
mudah untuk melangkai kemaafan daripada kaumi dan kaum ayah sekalian. Sehingga oleh pihak keluarga mengharap melalui lisan ulun tuan diaduh dosa dan kesalahan almarhum bunuh sedikit kaumi dan kaum ayah sekalian untuk memaafkannya. Ulun tuan rasa memaafkan dosa dan kesalahan orang lain itu bukanlah hal yang berat bagi getanya, karena uronyo le getanya tak pemaaf dosa dan kesalahan orang lain. Dan wate pula orang lain akan memaafkan getanya dosa dan kesalahan yang nah pada getanya. Namun yang mangat hati daripada pihak keluarga ingin dengar pernyataan dari kepada kaumi dan kaum ayah sekalian. Bukan dia ada dosa dan kesalahan yang pernah dikerjakan oleh almarhum kana pemaaf. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga almarhum dibemaaf oleh Allah Ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menansik dalam kebutuhan seorang-orang, almarhum layaknya manusia biasa, makhluk sosial yang cukup berlai kebutuhan dalam seorang-orang, sehingga untuk mencukupi dan untuk bertahan hidup boleh jadi le almarhum pernah nemu utang daripada hadirin sekalian, ataupun pinjam yang golem sempat dikembalikan oleh pihak keluarga, mengharapkan agar utang piutangnya baik nikah libat almarhum yang kajarah doa Allah, akan tetapi naikatlah utang tersebut dengan keluarga yang ditinggalkan, maka insya Allah akan kamu selesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, juga harapan daripada pihak keluarga, hati kamu yang tengah berdiri dengan duka yang ditinggalkan oleh keluarga tercinta, menghibur ke kamu wahai mi dan ayah sekalian. Selama 7 urut pintu selalu terbuka, kita selalu tolong untuk menyambut kehadiran hadirin dan hadirat sekalian. Nejak hibur hati kamu yang tengah gundah wahai mi dan ayah, serta nejak mendoa kepada unsyik kamu yang kajroh doa Allah. Hadirin, selanjutnya harapan ulun tuan kepada getanya Ban Bandung, mudah-mudahan keberangkatan almarhum mendahului getanya bisa menjadi mau'izah dan pelajaran yang berharga yang sangat terpenting bagi getanya semua, yang bahwa hidup getanya di atas harum dunia hanyalah kehidupan sementara, bukan kehidupan yang kekal selama-lamanya, sehingga getanya harus mempersiapkan perbekalan berupa ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikala getanya mati menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana harta yang melimpah, hana guna pangkat dan jabatan, juga keluarga yang getanya banggakan, sesuai dengan dipegang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin wa ilmin yantaqu bih wa waladin salihin yad'ulah. Dalam artinya, apabila telah meninggal salah satu daripada manusia, maka puntunglah segala amal-amalan,
terkecuali nilai amalan yang nasajalani dengan kadang di saat berada dalam kubur. Yang pertama adalah perkara sedekah jariah, yaitu nada infakkan di saat wadai bertanya masa hidup, memberi sedekah kepada orang fakir miskin. Lalu kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita mengajarkan yang tak perlu tanya kepada urus-urus keluarga dan urus-urus yang lain, sehingga mendapatkan yaitu bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang diterima doa kepada orang tua orang syik di saat orang syik hanade. Cukup sekian pidato ulun tuan, kurang dan lebih ulun tuan lagi maaf. Semoga dengan pidato tersebut menjadi hal yang penting bagi pribadi ulun tuan dan menjadi hukumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.